pagi adik-adik. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, yuk siapa yang bersedia untuk memimpin doa dan membawakan lagu wajib kita? Bendera Pancasila, satu Jaya. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau mengaksi dulu ya. Didengarkan baik-baik namanya. Anggita Pasari Ibu. Ada ini. Apa nama yang boleh dipanggil? Miss. Mari kita kaki berdiri. Biar semangatnya yang semangat ya. Tepuk toge. Deng. 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 Kiku. 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 Nah, kurang semangat lagi yang di sini. Yuk, dikuatkan dulu suaranya ya. Tepuk toge. Deng. 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 Kiku. 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 Oke, terima kasih. Makan dulu. Semua sudah semangat kan adik-adik? Kalau sudah semangat pasti semangat juga untuk belajar ya kan? Jadi topik kita hari ini yang akan kita belajar itu dari bab 2 pelajaran IPAS, dari bab 2 tentang harmoni dalam ekosistem. Topik A yaitu memakan dan dimakan. Nah, begini, semua makhluk hidup membutuhkan makanan ya kan? Betul semua? Ya. Karena tanpa makanan manusia atau makhluk hidup yang lainnya tidak akan mendapatkan energi. Maka akan sudah melakukan aktivitasnya. Betul tidak? Lalu bagaimana hewan-hewan atau makhluk hidup lainnya caranya untuk mendapatkan makanan? Bagaimana hewan atau makhluk lainnya untuk mendapatkan makanan? Nah, di sini kita akan membahas topik yaitu tentang rantai makanan. Nah, di sini akan terjawab bagaimana hewan dan tumbuhan lainnya untuk menghasilkan makanan. Oke? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan rantai. Biar dapat dasarnya ya, rantai. Apa yang dapat kita simpulkan dari istilah rantai? Siapa yang bisa jawab? Yuk, jangan takut. Rantai bisa nggak nih? Coba kita bayangkan rantai, gambaran rantai. Apa yang dapat kita lihat di sini? Rantai saling Bergabung. Ya, betul. Apa lagi? Ya, betul. Apa lagi? Bergabung, saling menyatu berarti saling terikat. Ya, saling terikat. Dan makna dari makanan itu tadi apa? Makanan adalah sumber energi. Ya, betul sekali. Sumber energi. Jadi pengertian dari rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan oleh makhluk hidup secara urutan yang ya betul tertentu. Berarti tertentu di sini bukan secara berurutan ya, ada urutannya yang masing-masing. Secara acak juga bisa, itu maksud dari tertentu ya. Tertentu dia apanya urutannya ya. Dan pengertian dari rantai makanan adalah makan dan dimakan. Ya, makan dan dimakan. Nah, jadi rantai makanan adalah proses pemberian energi ya, kurang. Nah, proses pemberian energi dari makhluk hidup yang satu terhadap makhluk hidup yang lainnya. Oke. Jadi dalam proses rantai makanan ini ada makhluk hidup berperan sebagai yang pertama ada namanya
Produsen. Ya, produsen. Apa yang dimaksud dengan produsen? Ada yang tahu? Jadi dalam rantai makanan produsen ini ada dalam rantai makanan ini produsen adalah sebagai penghasil makanan. Dari mana dia menghasilkan makanan? Dia dari cara berfotosintesis. Berarti produsen ini adalah ya betul, tapi produsen ini adalah contohnya apa? Ya, karena tumbuhan adalah berfotosintesis. Karena tumbuhan menghasilkan makanannya dengan cara berfotosintesis ya. Yang kedua itu konsumen ya. Konsumen ini adalah pemakan dari produsen. Menghasilkan energi dari produsen. Energi yang dihasilkan oleh produsen yaitu konsumen tadi ya. Konsumen terbagi menjadi 3 yaitu konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 inilah yang memakan dari produsen tadi, karena produsen adalah penghasil makanannya. Dan yang kedua itu dan konsumen tingkat 1 ini adalah termasuk hewan pemakan tumbuhan apa? Herbivora. Ya betul sekali. Dan yang kedua itu adalah konsumen tingkat 2. Oke, konsumen tingkat 2 ini adalah hewan yang memakan konsumen di tingkat 1 ya. Atau yang dinamakan hewan karnivora. Dan yang ketiga adalah konsumen tingkat 3, yaitu hewan yang memakan konsumen tingkat 2 ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga pengurai. Ya betul. Pengurai disebut juga dekomposer ya anak-anak. Di mana dekomposer ini bertugas sebagai apa? Bangkai. Pengurai ini adalah makhluk hidup atau organisme yang bertugas untuk mengurai sisa-sisa dari bangkai hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Betul kan? Sebelum kita mendalami topik ini, Ibu mau membagikan lembar kerja. Di sini ada yang mau diisi. Kita membentuk 5 kelompok aja ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini digabung ke sini ya. Oke. Nanti diisi nama kelompoknya dan nama-nama kelompoknya ya. Jadi sebelumnya di situ terlihat rantai makanan pada ekosistem sawah. Ya, sekarang mari bergabung untuk mengerjakan lembar kerjanya ya. Ditunggu 5 menit saja. Jadi diisi di situ kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tentukan di gambar itu mana produsen, mana konsumen, tingkat 1 sampai tingkat 3 dan sebagai konsumen. Oke? Paham adik-adik? Pahami. Oke, silakan dikerjakan. Misalnya, oke, silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Dari sini, Miss. Ya, suaranya dikuatkan ya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, produsen adalah rumput. Ya. Kedua, tikus tingkat 1 dan ular tingkat 2, burung elang tingkat 3, dan kelima pengurai. Oke, yang ke kelompok yang kedua, coba. Perwakilan dari kelompok 2 silakan dibacakan. Yuk, nak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2
Iksan Nurhassana. Kami memperkenalkan produser kami. 1. Rumput, 2. Tikus, dan 3. Ulat, dan 4. burung elang, dan 5. pengurai. Ya, silakan kelompok 3. Silakan. Ya. Kami dari kelompok 3, nama saya Deo, dari kuliah, nama saya Alexandra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Input adalah sebagai produsen, tikus adalah sebagai konsumen tingkat 1, ular adalah sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, dan pengurai. Oke, yang kelompok 4. Perkenalkan kami dari kelompok 4, nama saya Rosanna. Gambar yang pertama sebagai produser gambar tikus tingkat 1, nomor 4 elang tingkat 2, nomor 3 ular tingkat 3, nomor 5 pengurai. Silakan kelompok 5. Kami dari kelompok 5, nama saya Ya, semua jawabannya sudah benar. Mari kita apresiasi dulu. Karena diri kita, mari kita tepuk tangannya. Semua sudah paham ya tentang ini tadi, rantai makanan pada ekosistem saraf ya. Tempatan ini ada di gambar nomor 1 itu adalah tadi bisa dikatakan pokoknya ini adalah tumbuhan. Karena tadi balik ke produsen. Produsen adalah penghasil makanan, di mana tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui cara berfotosintesis. Ya. Berikutnya adalah gambar tikus. Ya, betul. Tikus adalah sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan tumbuhan tadi atau rumput tadi. Oke? Nah, dari sini tikus akan mendapatkan energinya dan kemudian tikus akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2, yaitu tadi apa? Hewan karnivora. Jadi yang keempat yaitu elang. Ya betul. Elang itu konsumen tingkat 3 yang memakan ular. Setelah itu di gambarnya nomor 5 itu gambar apa? Jamur. Ya. Apa fungsi jamur di sini? Sebagai pengurai. Mengapa jamur sebagai pengurai? Apakah yang terjadi sebenarnya pada elang ini? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Betul teman kita. Nah, jadi berjalannya waktu, elang ini akan mati atau bisa diburu oleh manusia atau predator lainnya kan? Oke. Jadi pengurai di sini adalah memakan bangkai hewan yang akan menjadikannya sebagai kompos atau membentuknya sebagai tanah tanah humus. Nah, jadi tanah humus inilah yang diperlukan oleh tumbuhan. Ya, tanah humus diperlukan tumbuhan karena mengandung zat hara dan nutrisi yang baik untuk tumbuhan. Dan inilah namanya siklus, ya. Rantai makanan itu juga merupakan siklus yang berulang. Oke, rantai makanan pada siklus ekosistem kawin ini mempunyai siklus yang sangat panjang. Dan ternyata rantai makanan tidak selalu mengalami siklus yang panjang. Ada yang namanya rantai makanan pendek, yang contohnya gajah. Di mana gajah semakin besar itu dia memakan pohon akasia, ya betul. Banyak tumbuh-tumbuhan yang dimakannya. Jadi tidak ada predator alami yang memangsa gajah. Jadi itulah contoh rantai makanan yang pendek. Dan selain itu apa lagi? Dari daun mati, cacing dan burung. Siapa yang dapat menjelaskan?
daun kuningnya, daun atau daun mati aja. Daun mati, cacing. Siapa yang dapat menjelaskannya? Prosesnya coba deh. Cacing makan daun mati, burung makan cacing. Ya, betul. Jadi mari kita tepuk tangan bersama kita. Jadi daun mati ini adalah sebagai produsen yang menghasilkan makanan dari cacing. Jadi di sini cacing juga bertugas sebagai konsumen dan bertugas juga sebagai pengurai. Kenapa dikatakan pengurai? Karena cacing dapat mengubah daun-daun ini menjadi pengurai, menjadi tanah, membentuk humus yang dibutuhkan oleh tumbuhan tadi. Jadi cacing ini akan dimakan oleh burung. Jadi burung ini adalah konsumen yang memakan cacing. Jadi burung mendapat energinya dari cacing tadi. Itulah contoh rantai makanan yang pendek. Apakah sudah paham semuanya? Apakah sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, semua pahamnya. Di pertemuan minggu depan kita akan mempelajari yaitu tentang jaring makanannya, jaring makanan. Jadi dapat kita simpulkan dari pelajaran ini adalah bahwa rantai makanan ini sangat berkesinambungan atau sangat berkaitan dari 40 film yang satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi tugas kita yang akan kita kerjakan di rumah atau PR, bagaimanakah proses rantai makanan di laut? Karena tadi kan udah di sawah. Coba dikasih contoh rantai makanan di laut. Demikian dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangatnya dan partisipasinya yang tetap kondusif. Dan jangan lupa untuk mempelajari pelajarannya yaitu tentang jaring-jaring makanan. Itu akan sangat berkaitan dengan rantai makanan karena di jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Kumpulan rantai makanan banyak tentang rangkai rantai makanan. Oke, mari kita tutup pelajaran kita hari ini. Silakan yang bersedia memimpin doa kita hari ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan belajar.